Mengapa AI tidak bisa menggantikan senyuman ibu? Keunikan manusia dengan panca inderanya yang tidak tergantikan oleh AI. Selamat datang di Living Hope with Gooseberry. Video ini berdasarkan pengalaman tokoh yang terinspirasi oleh kisah nyata dan filsafat Maurice Merleau-Ponty. Dalam video ini terdiri atas 3 bagian utama. Pertama, pengalaman personal dan filsafat Merleau-Ponty, dan yang kedua bagaimana AI bekerja versus manusia merasa. Kemudian ketiga, kita merupakan konduktor orkestra data. Pertama-tama mengenai pengalaman personal dan filsafat Merleau-Ponty. Pernah tidak kita bertanya, di era AI segalanya bisa dilakukan oleh perangkat ini, dari yang bisa mendiagnosa penyakit, menyetir mobil, bahkan membuat puisi. Apa yang masih benar-benar unik dari kita sebagai manusia? Ada seorang filsuf Prancis namanya Maurice Merleau-Ponty yang mempunyai pemikiran mendalam tentang hal ini. Dia mengatakan, kita bukanlah pikiran yang kebetulan mempunyai tubuh. Kita merupakan tubuh yang mengalami dunia. Hari ini kita akan berbicara tentang panca indera kita, bukan sebagai alat, tetapi sebagai jendela kita memahami hidup, dan mengapa AI tidak akan pernah bisa menggantikannya. Kemudian kedua, bagaimana AI bekerja versus manusia merasa. Saya ingat dulu waktu kecil saya sering jatuh dari sepeda. Ibu saya selalu mengambil kunyit, ditumbuk, lalu dioleskan pada luka saya. Saat itu yang saya rasakan bukan hanya kunyit sebagai obat. Kehangatan jemari ibu, aroma khas kunyit yang menegangkan, dan suara lembutnya yang berkata, "Nanti juga sembuh, nak." Menurut Merleau-Ponty, pengalaman itu disebut knowledge through the body, pengetahuan melalui tubuh. Kita tidak hanya tahu bahwa kunyit bisa menyembuhkan, kita bisa merasakan penyembuhan itu secara utuh melalui sentuhan, bau, dan suara. AI mungkin bisa menganalisis komposisi kurkumin dalam kunyit, bahkan lebih akurat dari manusia, lebih akurat dari apa yang dilakukan oleh ibu. Tetapi bisakah AI merasakan rasa tenang yang sama seperti yang dirasakan seorang anak ketika dirawat oleh ibunya? Ketika saya dirawat oleh
ibu kandung saya sendiri. Kemudian ketiga, bagaimana AI bekerja versus manusia merasa. AI memproses data. Misalnya, saat mendengar suara, AI mengubahnya menjadi spektrum frekuensi. Tetapi manusia, kita masing-masing mendengar nuansa. Kita bisa mendengar kesedihan dalam desahan atau kebahagiaan dalam tawa. Contoh lain, seorang koki tua bisa mengetahui rasa masakannya sudah pas hanya dengan mencicipi sekali. Itu karena dia tidak hanya menggunakan lidah, tetapi juga pengalaman puluhan tahun, intuisinya, dan rasa cinta pada masakannya. AI memang bisa saja membuat resep yang sempurna secara algoritma, tetapi AI tidak pernah punya rasa passion yang membuat makanan terasa hidup. Dan yang bagian keempat, ini puncaknya ya, kita merupakan konduktor orkestra data. Seperti yang kita bicarakan di awal, kita bukanlah pesaing AI atau kebalikannya AI pesaing manusia. Kita merupakan konduktornya. AI sebagai alat, termasuk alat musik yang memainkan nada dengan sempurna. Tetapi kitalah yang memberi jiwa pada musik itu. Kitalah yang memutuskan kapan harus ada hening, kapan harus ada dinamika, dan apa arti dari lagu yang dimainkan. Panca indera kita merupakan penghubung antara dunia data dan dunia penuh makna. Dengan indera, kita tidak hanya mengetahui, tapi juga memaknai. Sebagai penutup dan pesan harapan, teman-teman di Living Hope with Gooseberry, daripada khawatir terhadap AI yang akan mengambil alih posisi pekerjaan kita masing-masing, marilah kita fokus pada keunikan yang hanya kita miliki. Mari kita melatih kepekaan indera kita. Cicipilah makanan dengan sadar. Sentuhlah tanah dengan rasa syukur. Karena kepemilikan tanah merupakan anugerah. Dengarkanlah cerita orang lain dengan hati. Seperti kata Merleau-Ponty, the body is our general medium for having a world. Tubuh dan indera kitalah yang membuat kita benar-benar hadir di dunia ini. Share, like, dan subscribe channel Living Hope with Gooseberry. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.